Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan Quran Surah Al-Luqman ayat 13-14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Pertama-tama saya akan membacakan arti dari Quran Surah Al-Luqman 13-14. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami memerintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tua ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kamu kembali." Quran Surah Al-Luqman ayat 13-14. Sekarang kita masuk ke penjelasannya. Jadi surah Al-Luqman itu diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi semua surat-suratnya itu termasuk Makkiyah. Kenapa sih surat ini dinamakan Luqman? Nah, surat ini diberikan nama Luqman karena kan surat ini mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Luqman yang disebut oleh surat ini adalah seorang tokoh yang diperselisihkan identitasnya. Dalam ayat ini, Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik dan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Larangan ini sekaligus mengandung poin sebelum melaksanakan yang baik. Sekarang kita masuk ke penjelasan Quran Surah Al-Baqarah. Yang pertama saya bacakan dulu artinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Dan ingatlah ketika kamu mengambil janji dari Bani Israel, yaitu jangan kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah ke sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu selalu berpaling. Jadi surah Al-Baqarah itu yang artinya sapi betina, surah kedua dalam Al-Quran yang tergolong surah Madaniyah. Surah ini dinamakan Al-Baqarah yang artinya sapi betina sebab di dalam surah ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israel. Surah ini juga dinamakan Fuslatul Quran, puncak Quran, karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surah yang lain. Surah Al-Baqarah ayat 83 adalah ayat yang mengajarkan untuk berbuat baik. Jadi tafsir surah Al-Baqarah 83 yaitu 1. Allah mengambil janji Bani Israel. Allah mengambil sumpah Bani Israel untuk melaksanakan poin-poin isi perjanjian itu. Namun pada akhirnya mayoritas Bani Israel mengkhianati janjinya. Yang kedua, bertauhid kepada Allah. Isi perjanjian itu, sumpah ini merupakan pokok-pokok agama Islam. Pertama adalah tauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel diperintahkan untuk menyembahnya dan jangan menyekutukannya dengan siapapun. Yang ketiga, berbuat ihsan kepada manusia. Allah memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Yang ketiga, berbicara yang baik. Ibnu Katsir menjelaskan maksud kalimat ini, berkatalah kepada mereka dengan baik dan lemah lembut, termasuk dalam ayat ini amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang ma'ruf. Yang kelima, salat dan zakat. Salat dan zakat adalah ibadah yang sejak awal sudah diperintahkan oleh Allah kepada seluruh manusia. Yang keenam, Bani Israel melanggar perjanjian. Jadi Bani Israel diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan siapapun. Mereka malah menyembah patung sapi emas. Diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada manusia. Mereka justru menjolimi orang-orang lemah di antara mereka. Dan mereka diperintahkan untuk berkata yang baik dan amar ma'ruf nahi munkar. Justru banyak kata negatif dan melakukan amar munkar nahi ma'ruf, meninggalkan sholat dan tidak mau mengeluarkan zakat, bahkan membunuh sebagian nabinya.
Berikut ini isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan mereka telah memsepakatinya untuk memenuhi isi perjanjian itu, yaitu berupa pokok-pokok agama yang harus diamalkan. Yang kedua, kewajiban untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan siapapun. Yang ketiga, kewajiban berbuat baik kepada orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Yang keempat, wajib mengucap kata-kata baik kepada orang lain. Yang kelima, wajib mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang keenam, perintah-perintah dalam isi perjanjian itu juga berlaku bagi kaum muslimin, mulai dari tauhid hingga berbuat ihsan, serta mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Mulai ayat ini, Allah mengungkapkan sifat Bani Israel yang melanggar perjanjian. Cukup sekian penjelasan saya tentang Quran Surah Al-Luqman ayat 13-14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.